Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, ada satu rumah makan Padang yang tidak pernah sepi. Siang ramai, malam justru lebih ramai. Orang-orang bilang itu karena rasanya enak. Tapi warga sekitar tahu ada yang tidak beres. Karena sejak tempat itu mulai laris, satu persatu orang menghilang. Tanpa jejak, tanpa kabar. Dan yang paling mengerikan, yang pertama hilang adalah darah daging pemiliknya sendiri. Ini bukan sekedar cerita pesugihan. Ini tentang perjanjian yang tidak pernah berhenti meminta. Dan ketika kamu masuk ke dalamnya, mungkin kamu tidak akan pernah keluar lagi. Malam itu, hujan turun pelan di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Lampu neon sebuah rumah makan masih menyala terang, meski sudah lewat pukul 11 malam. Tulisan di depannya jelas terlihat, RM Sederhana, Minang Jaya. Anehnya, tempat itu tetap ramai, padahal warung-warung lain di sepanjang jalan itu sudah tutup sejak 1 jam lalu. Di dalam rumah makan itu, seorang pria berusia sekitar 45 tahun berdiri di balik etalase kaca. Namanya Pak Rashid. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya aneh. Seperti tidak pernah benar-benar tidur. Tangannya sibuk menyusun piring nasi Padang, rendang, ayam pop, gulai tunjang. Semua terlihat sempurna, terlalu sempurna. "Tambah rendangnya satu lagi, Pak," kata seorang pelanggan. Pak Rashid tersenyum tipis. "Silakan, makan yang banyak ya." Suaranya datar, tidak hangat, tidak dingin, kosong. Di sudut ruangan, seorang remaja perempuan duduk diam. Namanya Sinta, anak satu-satunya Pak Rashid. Sejak tadi dia tidak makan, tidak juga bermain HP, hanya menatap ke arah dapur tanpa berkedip. Dari arah dapur terdengar suara, seperti sesuatu sedang diseret di lantai. Sinta menelan ludah. Dia tahu suara itu. Sudah terlalu sering mendengarnya, tapi dia pura-pura tidak tahu. "Sin, bantu ayah ambil piring belakang," panggil Pak Rashid. Sinta langsung menoleh cepat. Iya ya." Tapi wajahnya jelas pucat. Dia berjalan pelan ke arah dapur. Langkahnya ragu. Setiap mendekat, suara itu makin jelas. Seperti kuku panjang menggesek lantai. Begitu sampai di pintu dapur, Sinta berhenti. Napasnya tertahan. Lampu dapur redup, tidak seterang ruang makan. Di pojok ruangan, ada sesuatu. Sosok itu duduk membelakangi. Rambutnya panjang, kusut, hampir menyentuh lantai. Tubuhnya kurus, terlalu kurus. Pelan-pelan, kepalanya miring, seolah sadar sedang diperhatikan. Sinta langsung menutup mata. Dalam hati dia berbisik, "Jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat." Tiba-tiba, sebuah panci jatuh dari rak. Sinta kaget dan langsung membuka mata. Sosok itu sudah tidak ada. "Kenapa lama?" Suara Pak Rashid tiba-tiba muncul di belakangnya. Sinta terlonjak. Ayah, aku tadi..." Dia tidak melanjutkan. Pak Rashid menatap ke arah pojok dapur. Beberapa detik, diam, lalu tersenyum kecil. "Aneh. Sudah biasa kan?" katanya pelan. Sinta langsung menunduk. Tangannya gemetar. "Iya." Tapi suaranya nyaris tidak terdengar. Pak Rashid mengambil piring sendiri. Sebelum keluar dapur, dia sempat berbisik, "Selama kita tidak melanggar, dia tidak akan mengganggu." Sinta membeku. Kalimat itu selalu sama, selalu diulang sejak kejadian itu. 3 bulan yang lalu, rumah makan itu belum seramai sekarang. Bahkan hampir bangkrut. Utang menumpuk, pelanggan sepi. Dan waktu itu, ada satu orang lagi di keluarga itu, Rina, adik perempuan Sinta. Umurnya 12 tahun, cerewet, ceria, selalu membantu di rumah makan. Sampai suatu malam, Rina menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada saksi, tidak ada penculikan. Seolah hilang begitu saja. Polisi datang, warga membantu mencari. Sumur diperiksa, selokan disisir. Hutan kecil di belakang rumah makan pun tidak luput, tapi hasilnya nol.
Dan anehnya, sejak malam itu rumah makan Pak Rashid mulai ramai. Awalnya hanya beberapa pelanggan, lalu bertambah dan bertambah, sampai akhirnya tidak pernah sepi, seperti sekarang. "Sin, antar ini ke meja 3," kata Pak Rashid sambil menyerahkan sepiring nasi. Sinta mengangguk, tapi sebelum pergi dia sempat melirik ke arah dapur, sekilas. Dan di sana, di balik pintu yang sedikit terbuka, ada sepasang mata menatapnya. Mata itu pucat, kosong, dan sangat familiar. Sinta langsung memalingkan wajah, jantungnya berdetak kencang. Dalam hati dia berbisik, itu bukan dia, itu bukan Rina. Tapi jauh di dalam dirinya, dia tahu. Malam semakin larut, pelanggan mulai berkurang, satu persatu pulang. Jam menunjukkan pukul 01.15 dini hari. Pak Rashid mulai menutup kasir. Lampu depan dimatikan, pintu digeser setengah. "Besok kita buka lebih pagi," katanya. "Sekarang waktunya kasih makan." Sinta langsung menegang, wajahnya pucat. "Ayah," suaranya gemetar. "Harus sekarang?" Pak Rashid menoleh, tatapannya berubah, dingin. "Kalau tidak sekarang?" Dia mendekat, pelan. "Kamu mau dia keluar sendiri?" Sinta langsung diam, tidak berani menjawab. Dari dapur, terdengar suara lagi, lebih keras, lebih cepat, seperti sesuatu sedang merangkak keluar. Pak Rashid tersenyum tipis. Sudah lapar sepertinya. Lampu dapur tiba-tiba berkedip, sekali, dua kali, lalu mati. Gelap, dan di dalam gelap itu terdengar suara pelan, sangat pelan, seperti suara anak kecil. "Kak, aku dingin." Sinta langsung menutup mulutnya, air matanya jatuh tanpa suara. Sementara Pak Rashid hanya berdiri diam, dengan wajah tenang, seolah itu hal yang biasa. Gelap. Dapur rumah makan itu masih gelap. Hanya suara nafas Sinta yang terdengar terbata-bata. Dan suara itu semakin dekat, semakin jelas. Sinta mundur pelan. Tangannya meraba dinding, mencari saklar lampu. "Jangan nyalakan." Suara Pak Rashid tiba-tiba terdengar. Tenang, datar. Sinta berhenti. "Ayah, aku takut." Pak Rashid tidak menjawab. Dia justru melangkah masuk ke dalam dapur. Masuk ke dalam gelap. "Ayah." Sinta refleksi ingin menyusul, tapi langkahnya terhenti saat suara itu berubah. Bukan lagi suara gesekan. Sekarang, seperti suara sesuatu yang mengunyah. Perlahan, lampu dapur menyala sendiri. Sinta langsung menoleh. Dan apa yang dia lihat membuat tubuhnya membeku. Di lantai dapur, ada sosok itu. Duduk membungkuk. Rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya kurus. Tulangnya terlihat jelas di balik kulit. Di depannya, ada sebuah baskom. Berisi sesuatu yang merah, basah. Dan sosok itu sedang memakannya. Dengan tangan, dengan lahap. Sinta menutup mulutnya. Muntah hampir keluar. Pak Rashid berdiri di sampingnya. Tenang, seperti sedang melihat sesuatu yang biasa. "Sudah kubilang," katanya pelan. "Dia hanya lapar." Sinta gemetar. Itu apa ya?" Pak Rashid tidak langsung menjawab. Dia menatap sosok itu. Lama. Yang dia makan. Dia berhenti sejenak. "Bukan untuk kamu tahu." Tiba-tiba, sosok itu berhenti makan. Diam. Pelan-pelan, kepalanya terangkat. Rambutnya terbelah. Dan untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat jelas. Mata cekung, kulit pucat keabu-abuan, bibirnya robek. Dan itu wajah Rina.
Sinta langsung jatuh terduduk. Astaga, Rina? Sosok itu tersenyum. Tapi senyum itu salah. Terlalu lebar, terlalu dipaksakan. Kak, suaranya parau. Lapar. Sinta menangis. Rina, itu kamu? Tapi sebelum dia bisa mendekat, Pak Rashid menariknya kasar. Jangan dekat. Sinta kaget. Ayah, itu Rina. Bukan, bentak Pak Rashid. Untuk pertama kalinya, suaranya pecah. Itu bukan anak kita lagi. Sosok itu tertawa pelan. Hihihi. Dia bohong, Kak. Sinta makin gemetar. Air matanya tidak berhenti. Rina, ayo pulang. Ayo keluar dari sini. Sosok itu berhenti tertawa. Lalu, perlahan berdiri. Tubuhnya tidak normal. Sendinya seperti terbalik. Gerakannya patah-patah. Dia melangkah mendekat. 1 langkah. 2 langkah. Kalau aku keluar, bisiknya. Yang lain juga ikut keluar. Tiba-tiba, lampu dapur padam lagi. Pintu dapur tertutup sendiri. Sinta berteriak, "Ayah!" Dalam gelap, terdengar suara nafas. Dekat sekali. Tepat di depan wajahnya. "Kak," suara itu berbisik lagi. "Besok, aku mau lagi." Sinta menjerit. Lampu menyala kembali. Sosok itu sudah tidak ada. Baskom itu juga hilang. Seolah tidak pernah ada apa-apa. Sinta langsung jatuh lemas. Tubuhnya gemetar hebat. Pak Rashid menghela nafas panjang, lalu duduk di kursi dapur. Dengar, Sin. Suaranya kembali tenang. Ini belum selesai. Sinta menatapnya dengan mata penuh air. "Ayah, kita harus berhenti. Ini salah. Ini bukan Rina." Pak Rashid tersenyum tipis. Sedih, tapi juga pasrah. "Kalau kita berhenti." Dia menatap ke arah pojok dapur. "Semua yang kita punya akan diambil." "Ambil saja," teriak Sinta. "Aku nggak mau kayak gini." Pak Rashid langsung menatap tajam. "Kamu pikir cuma uang?" Sinta terdiam. Pak Rashid berdiri, mendekat, pelan. Yang dia minta tidak pernah berhenti. Sinta mulai sadar. Wajahnya berubah. "Maksud ayah?" Pak Rashid tidak langsung menjawab. Dia hanya menunjuk ke arah ruang makan. "Besok," dia berhenti. "Kita harus mulai pilih lagi." Dunia Sinta seperti runtuh. "Pilih apa?" Pak Rashid menatapnya. Dalam, kosong. Siapa berikutnya? Sinta mundur. Pelan. "Tidak, aku nggak mau." "Kalau bukan kita yang pilih," Pak Rashid memotong. "Dia yang akan pilih." Tiba-tiba, dari luar rumah makan, terdengar suara motor berhenti. Seseorang mengetuk pintu. "Pak, masih buka?" Sinta dan Pak Rashid sama-sama menoleh. Seorang pria berdiri di luar, tersenyum, tidak tahu apa-apa. Dan dari dalam dapur, terdengar bisikan lagi. Lebih pelan, lebih menyeramkan. "Yang itu enak." Sinta langsung menutup telinganya, menangis tanpa suara. Sementara Pak Rashid perlahan tersenyum dan berjalan menuju pintu. "Masuk, Pak. Masih ada makanan hangat." Pintu terbuka, dan tanpa sadar, satu lagi langkah menuju sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Pintu rumah makan terbuka pelan. Suara lonceng kecil di atasnya berbunyi. Ting!
Pria itu masuk. Sekitar usia 30-an. Jaket ojek online masih dipakai. Wajahnya lelah, tapi tersenyum ramah. "Masih buka, Pak? Lapar banget dari tadi narik." Pak Rashid mengangguk pelan. "Masuk saja. Duduk." Sinta berdiri kaku di dekat kasir. Matanya tidak lepas dari pria itu. Di kepalanya masih terngiang suara dari dapur tadi. "Yang itu enak." Tubuhnya langsung merinding. Pria itu duduk di meja dekat dapur. "Seperti biasa, Pak. Nasi rendang sama ayam ya." Pak Rashid langsung mengambil piring. Gerakannya cepat. Terbiasa. Sinta mendekat pelan. Berbisik, "Ayah, jangan." Pak Rashid tidak menoleh. Masuk ke dapur. Sinta menggeleng. "Ayah, tolong, jangan orang itu. Dia cuma cari makan." Pak Rashid berhenti sejenak. Tangannya menggenggam sendok lebih erat. Lalu berbisik pelan. Hampir tidak terdengar. "Kalau bukan dia." Dia menoleh sedikit ke arah Sinta. "Kamu siap siapa?" Sinta langsung diam. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Dari dapur, terdengar suara pelan lagi. Kerek. Seperti sesuatu menunggu. Pria itu tertawa kecil dari meja. "Wah, ramai ya, Pak. Dari luar kelihatan gak pernah sepi." Pak Rashid kembali tersenyum. "Rezeki, Pak." Sinta menatap pria itu. Lama. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu. Di belakang pria itu, di kaca jendela, ada bayangan lain. Bukan bayangannya. Sosok kecil, rambut panjang, berdiri tepat di belakang kursinya. Sinta langsung menutup mulut. Nafasnya tercekak. "Sin?" panggil pria itu. "Kok pucat? Sakit?" Sinta menggeleng cepat. Enggak, Pak." Tapi matanya tidak bisa bohong. Dia melihatnya. Jelas. Sosok itu perlahan membungkuk. Mendekat ke telinga pria itu. Lalu berbisik. Pria itu tiba-tiba berhenti tersenyum. Dia menoleh ke kanan. Lalu ke kiri. "Pak, tadi ada yang manggil ya?" Pak Rashid menjawab cepat. "Tidak ada." Sinta mulai gemetar. Sosok itu sekarang menoleh ke arah Sinta dan tersenyum. Mulutnya terbuka lebar. Terlalu lebar. Tanpa suara, dia seperti berkata, "Ini milikku." Sinta langsung mundur. "Ayah, dia sudah pilih." Pak Rashid diam. Tidak menjawab. Pria itu tertawa canggung. "Mungkin capek aja ya." Halu dikit, Pak Rashid mengantar makanan ke meja. "Dimakan, Pak. Masih panas." Pria itu mulai makan. Lahap. Sinta menatap piring itu. Tiba-tiba, perutnya mual. Dia melihat sesuatu di kuah gulai. Sekilas, seperti rambut panjang, hitam. Sinta langsung memalingkan wajah. Hampir muntah. Dari dapur, suara itu makin cepat. Seperti tidak sabar. Tiba-tiba, pria itu berhenti makan. Sendoknya jatuh. "Pak," suaranya pelan. "Kok dingin ya?" Tiba-tiba, lampu ruang makan berkedip. 1, 2, 3. Udara berubah. Dingin. Sinta merasakan sesuatu di belakangnya. Pelan, dia menoleh. Kosong. Tapi saat dia kembali melihat ke depan, sosok itu sudah duduk di kursi sebelah pria itu. Dekat sekali.
Sinta menjerit. "Ayah!" Pria itu kaget. "Hah, kenapa?" Pak Rashid langsung menatap ke arah itu. Dan untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat tegang. Sosok itu tidak menyerang, tidak bergerak, hanya menatap makanan di depan pria itu. Lalu, pelan-pelan, tangannya masuk ke dalam piring dan mengambil sesuatu yang tidak terlihat oleh pria itu. Pria itu tiba-tiba tersedak. Matanya membelalak. Air, Pak." Sinta panik. Dia langsung mengambil gelas. Tapi, sebelum dia sampai, sosok itu mendekat ke wajah pria itu dan berbisik, "Sekarang, giliranku." Pria itu tiba-tiba diam. Tubuhnya kaku. Pelan-pelan, dia menoleh ke arah dapur. Seolah dipanggil. Langkahnya berdiri. Pelan. "Pak, saya ke belakang sebentar ya." Pak Rashid tidak menahan. Tidak juga membantu. Hanya melihat. Sinta menangis. "Ayah!" Tapi Pak Rashid diam. Pria itu berjalan ke dapur. Pintu terbuka. Gelap. Dan dia masuk. Klik. Pintu tertutup sendiri. Sunyi. Beberapa detik. Lalu, jeritan keras. Sinta langsung jatuh berlutut. Menutup telinga. Suara itu tidak lama. Tiba-tiba berhenti. Sunyi lagi. Lampu kembali normal. Pintu dapur terbuka pelan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Sinta gemetar hebat. Air matanya tidak berhenti. Dia kemana? Pak Rashid berjalan pelan ke arah dapur. Melihat ke dalam. Lalu menutup pintu lagi. Sudah selesai. Sinta menatapnya tidak percaya. "Itu orang ya, itu manusia." Pak Rashid menoleh kembali. Wajahnya kosong. Dan kita juga akan jadi seperti dia. Dia berhenti. Kalau tidak memberi. Sinta terdiam. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah. Bukan lagi hanya takut. Tapi, mulai muncul sesuatu yang lebih gelap. Kemarahan. Dan di dalam dapur, dalam gelap, sosok itu tertawa pelan. "Masih kurang." Malam itu, rumah makan kembali sunyi. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara piring, tidak ada tawa. Hanya Sinta duduk sendirian di kursi dekat kasir. Matanya kosong, tangannya dingin. Di lantai masih ada bekas air, tetesan, mengarah dari dapur ke ruang makan. Dia tahu itu bukan air biasa. "Ayah," suaranya pelan. "Ini nggak bisa dilanjutin." Tidak ada jawaban. Pak Rashid berdiri di depan dapur. Diam, menatap pintu itu. Seperti sedang menunggu. Sinta berdiri, pelan mendekat. "Ayah, aku mohon, kita berhenti." Pak Rashid tertawa kecil, pendek. "Berhenti?" Dia menoleh. "Kamu pikir ini usaha biasa?" Sinta menahan air mata. "Ayah, kita bisa mulai lagi, dari nol. Aku bantu. Kita jualan kecil-kecilan." Pak Rashid menggeleng. "Sudah terlambat, Sin." Sinta diam. Pak Rashid membuka laci kasir, mengambil sesuatu. Sebuah kain hitam, tua, kotor. Dia menyerahkannya ke Sinta. "Kalau kamu mau ngerti," dia berhenti. "Ikut ayah malam ini." Sinta ragu. Tangannya gemekar saat menerima kain itu. "Ayah, mau kemana?"
Pak Rashid tidak langsung menjawab. Dia hanya berkata, "Tempat semua ini dimulai." Sekitar pukul 2 pagi, mereka berjalan ke belakang rumah makan. Melewati dapur, ada pintu kecil yang selama ini selalu terkunci. Pak Rashid membuka kuncinya. Krik! Bau menyengat langsung keluar. Bau tanah basah dan sesuatu yang busuk. Sinta menutup hidungnya. "Ayah, ini apa?" Pak Rashid tidak menjawab. Dia masuk duluan. Sinta mengikuti. Di dalam ada lorong sempit, gelap, hanya diterangi lampu kecil yang redup. Di ujung lorong ada ruangan, lantai tanah, dindingnya lembab, dan di tengah ruangan itu ada sesuatu, sebuah lingkaran, digambar dengan cairan hitam. Di dalamnya ada benda. Sinta mendekat pelan, dan saat dia melihat lebih jelas, tubuhnya langsung lemas. Itu boneka, tapi bukan boneka biasa. Boneka itu dibalut kain merah, dan ada rambut panjang yang dijahit di kepalanya. Sinta mundur. "Ayah, ini..." Pak Rashid berdiri di sampingnya. "Itu bukan boneka." Sinta langsung menatapnya. "Itu wadah." Udara tiba-tiba terasa berat. "Wadah, untuk apa?" Pak Rashid menarik nafas dalam. "Untuk yang sekarang ada di dapur." Sinta langsung merinding. Dulu, Pak Rashid mulai bicara. Suaranya pelan. "Rumah makan ini hampir bangkrut." Sinta diam, mendengarkan. Ayah didatangi seseorang. "Siapa?" tanya Sinta. Pak Rashid menggeleng. "Tidak pernah jelas. Dia datang malam hari. Dia bilang ada cara supaya usaha ini tidak pernah sepi." Sinta mulai merasa tidak enak. Dengan syarat, Pak Rashid berhenti, menatap boneka itu. Harus ada yang menjaga. Sinta langsung sadar. "Rina?" Pak Rashid tidak menjawab. Hening. Itu sudah cukup jadi jawaban. Air mata Sinta jatuh. Ayah kasih Rina?" Pak Rashid memejamkan mata. Awalnya, ayah cuma diminta meminjamkan. Suaranya mulai bergetar. "Katanya cuma sementara." Sinta langsung marah. "Bohong! Ayah percaya?" Pak Rashid membuka mata. Wajahnya penuh penyesalan. "Waktu itu, kita sudah tidak punya apa-apa." Sinta menangis. "Tapi itu Rina ya, itu adik aku." Pak Rashid menunduk. "Dan sekarang, kita tidak bisa ambil dia kembali." Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip. Klik, klik. Udara jadi lebih dingin. Dari belakang mereka, terdengar suara. "Kak!" Sinta langsung menoleh. Di ujung lorong, sosok itu berdiri. Rambut panjang, tubuh kurus, wajahnya Rina. Tapi matanya kosong. Sinta langsung menangis. "Rina, ayo pulang. Kita pulang." Sosok itu tidak bergerak. "Pulang?" Dia tertawa kecil. "Rumahku sekarang di sini." Pak Rashid langsung maju. "Jangan mendekat." Sosok itu menatapnya, lalu tersenyum. Dia bilang tidak boleh dibatalkan. Sinta gemetar. "Siapa dia?" Sosok itu menunjuk ke lantai, ke arah lingkaran itu. Tiba-tiba, tanah di dalam lingkaran itu bergerak, pelan, seperti ada sesuatu di bawahnya. Krrrr. Sinta mundur cepat. Dari dalam tanah muncul tangan, hitam, kurus, lalu suara dalam, berat. "Perjanjian sudah diterima."
Sinta menangis. "Ayah, apa itu?" Pak Rashid tidak menjawab. Dia hanya berbisik, "Penjaga perjanjian." Suara itu kembali terdengar. Yang diberikan tidak bisa diminta kembali. Sinta menangis. "Kalau begitu, kami berhenti. Kami tidak mau lagi." Tiba-tiba, suara itu berubah. Lebih berat, lebih dingin. "Kalau berhenti, tanah bergetar. Yang tersisa akan diambil semua." Sinta langsung diam. "Semua?" bisiknya. Suara itu menjawab, "Termasuk yang belum diberikan." Sinta langsung menoleh ke Pak Rashid. Wajahnya pucat. Dia mulai mengerti. "Ayah," Pak Rashid tidak berani menatapnya. "Berarti..." Sinta mundur pelan. "Aku juga?" Tidak ada jawaban. Dan itu lebih menakutkan dari apapun. Sosok Rina tertawa pelan. Katanya, keluarga harus lengkap. Lampu mati total, gelap. Dan di dalam gelap itu, suara bisikan terdengar di telinga Sinta. "Giliranmu akan segera datang." Pagi hari, rumah makan kembali buka seperti biasa. Aneh, seolah tidak ada yang terjadi tadi malam. Tidak ada lorong gelap, tidak ada suara dari tanah, tidak ada tangan hitam. Hanya aroma masakan Padang yang harum. "Rendangnya satu, Pak. Tambah nasi. Gulai kikilnya mantap ya." Suara pelanggan ramai, tertawa, biasa. Sinta berdiri di dekat kasir, diam, matanya kosong. Dia melihat semuanya, tapi tidak benar-benar melihat, karena yang dia ingat hanya satu kalimat itu, termasuk yang belum diberikan. Tangannya gemetar. "Sin, ambil piring!" teriak Pak Rashid dari dapur. Sinta tersentak. "Iya ya." Dia berjalan ke dapur. Langkahnya pelan, berat. Begitu masuk, aroma langsung berubah. Bukan lagi bau masakan, tapi bau busuk, menyengat, seperti daging yang membusuk. Sinta langsung menutup hidung. "Ayah, bau apa ini?" Pak Rashid tidak menoleh, tetap memasak. "Kamu saja yang terlalu sensitif." Sinta mengernyit. Dia melihat ke sekitar. Panci-panci terlihat normal. Daging masih segar. Kuah masih panas. Tapi bau itu semakin kuat. Seperti berasal dari dekat sekali. Pelan-pelan, Sinta menunduk. Dan tubuhnya langsung kaku. Di lantai dapur, ada sesuatu. Cairan hitam menetes dari bawah meja masak. Tetes, tetes, tetes. Sinta mundur. "Ayah, ini apa?" Pak Rashid berhenti. Pelan. Dia melihat ke arah tetesan itu. Beberapa detik, lalu dia mengambil kain lap dan menghapusnya. "Cuma kotor." Sinta menatapnya tidak percaya. "Itu bukan kotor, Ayah. Itu..." Tiba-tiba, suara itu muncul lagi, lebih dekat. Sinta langsung menoleh ke bawah meja, dan di sana ada tangan. Kurus, hitam, muncul sedikit dari bawah lantai, lalu menghilang lagi. Sinta menjerit, "Ayah!" Pak Rashid langsung menariknya. "Diam!" Dia mulai keluar. Bisiknya pelan. Sinta gemetar. "Maksud ayah?" Pak Rashid menatap lantai. Dia tidak cukup. Dunia Sinta seperti runtuh. Yang kemarin belum cukup. Tiba-tiba, dari ruang makan, terdengar suara ribut. Ini apa?" Sinta dan Pak Rashid langsung menoleh. Seorang pelanggan berdiri, menatap makanannya. Wajahnya jijik. "Pak, ini bau busuk." Pelanggan lain mulai ikut mencium. "Iya ya, kok aneh? Bau apa ini?" Sinta langsung panik. Pak Rashid keluar cepat. "Maaf Pak, mungkin salah bahan."
Bukan salah bahan. Pelanggan itu memotong. Dia mengangkat sendoknya, dan semua orang langsung diam. Di atas sendok itu ada sesuatu, potongan kecil, yang bentuknya tidak seperti daging biasa, lebih pucat, lebih lembek, dan ada kuku kecil di ujungnya. Sinta langsung menjerit, "Itu bukan daging!" Suasana langsung kacau. Beberapa pelanggan berdiri, ada yang muntah, ada yang marah. "Ini apa, Pak?" Pak Rashid membeku. Untuk pertama kalinya, dia terlihat benar-benar takut. Tiba-tiba, lampu mati. Gelap. Semua orang panik. Jeritan terdengar. Dan di dalam gelap itu, suara yang sama. Tapi sekarang, tidak hanya satu. Banyak. Seperti banyak sesuatu merangkak. Di lantai, di meja, di dinding. Sinta menutup telinganya. "Berhenti! Berhenti!" Lampu menyala kembali. Sunyi. Semua pelanggan diam, tidak bergerak. Sinta menoleh, dan darahnya seperti berhenti mengalir. Semua pelanggan berdiri kaku, matanya kosong, mulutnya sedikit terbuka, seperti boneka. Lalu, serentak, mereka menoleh ke arah dapur, perlahan dan berjalan. 1 langkah, 2 langkah, menuju dapur. Sinta menangis. "Ayah, mereka kenapa?" Pak Rashid mundur, wajahnya pucat. Dia mulai ambil sendiri. Pintu dapur terbuka sendiri, gelap di dalamnya. Satu persatu, para pelanggan masuk, tanpa suara, tanpa perlawanan. Pintu tertutup, sunyi. Beberapa detik, lalu suara itu lebih keras dari sebelumnya. Krek! Krek, krek, dan adalah suara sesuatu yang dikoyak. Sinta jatuh terduduk, menangis histeris. "Ayah, kita harus berhenti. Ini salah, ini salah." Pak Rashid tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam, dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh, pelan. Sudah tidak bisa. Dari dalam dapur, suara itu berhenti. Pintu terbuka, kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya lantai yang basah dan bau busuk yang sekarang menyebar ke seluruh ruangan. Tiba-tiba, Sinta merasakan sesuatu di tangannya. Dia melihat kulitnya mulai menghitam, seperti membusuk. Sinta menjerit, "Ayah, aku kenapa?" Pak Rashid menatapnya, wajahnya hancur. "Dia mulai ambil dari kita." Sinta menangis. "Kenapa aku?" Pak Rashid berbisik pelan, "Karena kamu berikutnya." Dan dari dapur, suara itu kembali, lebih pelan, lebih dekat. Belum selesai. Malam itu, rumah makan tutup lebih cepat. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara, hanya bau. Bau busuk yang sekarang tidak pernah hilang. Sinta duduk di lantai ruang makan. Tangannya gemetar. Kulit di pergelangannya mulai berubah. Hitam, retak, seperti daging yang sudah lama mati. "Ayah," suaranya lemah. "Aku sakit." Pak Rashid berdiri di dekat kasir. Diam. Dia tidak mendekat. Tidak berani. Karena dia tahu itu bukan sakit biasa. "Itu tanda," katanya pelan. Sinta menangis. "Tanda apa, Ayah?" Pak Rashid menutup mata. Dia mulai menagih dari dalam rumah. Sinta langsung terdiam. Air matanya jatuh pelan. "Jadi, sekarang aku..." Pak Rashid tidak menjawab. Dan itu jawaban yang paling jelas. Tiba-tiba, lampu ruang makan mati. Gelap. Sinta langsung panik. "Ayah, jangan tinggalin aku." Tidak ada jawaban. Sunyi. Lalu, suara langkah. Bukan dari Pak Rashid. Dari arah dapur. Pelan, tidak normal. Seperti kaki yang diseret. Sinta gemetar. "Ayah, itu dia."
Lampu menyala kembali, dan di tengah ruangan sudah ada sosok itu. Rina, tapi sekarang lebih parah. Kulitnya robek di beberapa bagian, tulangnya terlihat. Matanya semakin dalam, dan mulutnya selalu tersenyum. "Kak," suaranya serak. Sinta mundur. "Jangan dekat." Rina melangkah. Pelan. Sekarang bukan mereka lagi. Sinta menangis. "Rina, tolong, aku kakakmu." Rina berhenti. Kepalanya miring, lalu tertawa kecil. "Makanya, harusnya kamu yang duluan." Sinta membeku. "Apa?" Pak Rashid langsung berteriak. "Diam!" Untuk pertama kalinya, dia benar-benar panik. "Jangan dengar dia!" Rina menoleh ke arah Pak Rashid. Tatapannya berubah. Dingin. Dia juga tahu. Sinta menatap ayahnya. "Tahu apa?" Pak Rashid tidak bisa bicara. Tubuhnya gemetar. Rina melangkah lagi. Waktu itu, dia berhenti. Yang diminta sebenarnya bukan aku. Dunia Sinta seperti runtuh. Dia menatap Pak Rashid. "Ayah!" Pak Rashid menutup wajahnya. Air matanya jatuh. Dia yang dipilih." Sinta seperti kehilangan napas. "Tapi ayah," Rina melanjutkan. "Menukar." Sunyi. Semua terasa berhenti. Sinta mundur. "Ayah, itu bohong kan?" Pak Rashid tidak menjawab. Dan itu cukup. Sinta jatuh berlutut. Tangisnya pecah. "Kenapa, ayah?" Pak Rashid akhirnya bicara. Suaranya hancur. "Ayah nggak sanggup. Ayah nggak bisa kehilangan kamu." Sinta tertawa kecil, tapi tangisnya tidak berhenti. "Jadi, Rina yang ayah kasih?" Pak Rashid tidak bisa menjawab. Rina tersenyum lebar. "Sekarang, tetap harus dibayar." Kulit di tangan Sinta retak lebih parah. Dia menjerit. "Ayah, sakit!" Dari retakan itu, keluar cairan hitam. Bau busuk langsung menyebar. Pak Rashid panik. "Tidak, tidak, belum waktunya." Rina tertawa. "Sudah waktunya." Dia mendekat. Sangat dekat. "Sekarang, gantian." Sinta mencoba mundur, tapi tubuhnya lemah. Tidak bisa bergerak. Rina mengulurkan tangan. Jari-jarinya dingin, hampir menyentuh wajah Sinta. "Kak, aku dingin." Sinta menangis. "Ayah, tolong aku." Dan saat itu, sesuatu berubah. Pak Rashid berdiri. Matanya berbeda. Bukan lagi takut, tapi nekat. "Tidak," suaranya tegas. "Bukan dia." Rina menoleh ke arah Pak Rashid. Tatapannya berubah. "Lalu siapa?" Pak Rashid menatapnya. Lama. Lalu berkata pelan. "Ayah yang ganti." Sinta langsung menjerit. "Jangan!" Rina tersenyum. "Tidak bisa." Suara lain muncul dari dapur. Dalam, berat. Yang dipilih tidak bisa diganti. Pak Rashid beku. "Tidak, aku yang kasih dia. Aku yang tanggung." Suara itu menjawab. Perjanjian tidak mengenal penyesalan. Sinta menangis histeris. "Aku nggak mau." Tiba-tiba, lampu pecah. Gelap total. Dan dalam gelap itu, terdengar suara sesuatu yang retak dari tubuh Sinta. Dan bisikan terakhir, "Sekarang bukan lagi pilihan." Sunyi. Gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Sinta tidak tahu dia masih berdiri
atau sudah jatuh. Yang dia rasakan hanya satu, sakit. Dari ujung jari sampai ke dalam tulang, seperti tubuhnya sedang dimakan dari dalam. Sakit. Suaranya lemah, nyaris tidak terdengar. Pelan-pelan, lampu menyala kembali. Redup, berkedip. Sinta terbaring di lantai rumah makan. Tubuhnya hampir tidak bisa dikenali. Kulitnya retak, hitam, sebagian mengelupas. Di beberapa bagian, sudah terlihat daging di bawahnya. Dan yang paling mengerikan, perutnya bergerak, seperti ada sesuatu di dalamnya. "Ayah," suaranya hanya bisikan. Pak Rashid berlutut di sampingnya, menangis. Untuk pertama kalinya, tanpa ditahan. Maafin ayah." Tangannya gemetar saat menyentuh wajah Sinta. Tapi saat disentuh, kulit Sinta terlepas sedikit. Pak Rashid langsung menarik tangannya. Syok. Tidak. Sinta tersenyum lemah. "Ayah, sakit." Air mata Pak Rashid jatuh deras. "Bertahan, Sin. Ayah cari cara. Ayah pasti bisa berhentiin ini." Sinta menggeleng pelan. Sudah terlambat. Perutnya bergerak lagi, lebih kuat. Sinta menjerit. Tubuhnya melengkung dan dari dalam perutnya muncul sesuatu. Benjolan, bergerak, naik ke arah dada. Pak Rashid mundur, wajahnya pucat. "Dia masuk ke dalam." Sinta menangis. "Ayah, keluarkan, tolong." Tapi sebelum dia bisa bergerak, kulit di perut Sinta robek sedikit. Dan dari dalamnya keluar tangan kecil, hitam, kurus. Pak Rashid menjerit. "Astaga!" Tangan itu mencakar keluar, perlahan, dan disusul oleh wajah Rina, tapi lebih mengerikan dari sebelumnya. Seolah dia lahir kembali dari tubuh Sinta. Sinta menjerit histeris. "Ayah, tolong!" Rina keluar perlahan. Tubuhnya dilumuri cairan hitam. Dan saat dia keluar sepenuhnya, tubuh Sinta langsung lemas, seperti kosong, seperti sesuatu sudah diambil. Rina berdiri, lebih tegak sekarang, lebih hidup. Dia menatap Pak Rashid, tersenyum. Sudah hampir selesai. Pak Rashid gemetar. "Berhenti, tolong berhenti." Rina menggeleng telan. Masih ada sisa. Dia menoleh ke Sinta, yang sekarang nyaris tidak bergerak. Matanya setengah terbuka, napasnya tipis. "Ayah," bisiknya. "Jangan biarin dia ambil semuanya." Pak Rashid langsung memeluknya. "Tidak, ayah tidak akan biarin." Untuk pertama kalinya, dia berdiri dengan keputusan. Wajahnya berubah, bukan takut, bukan pasrah, tapi nekat. Dia berdiri, menatap Rina. Kalau harus ada yang diambil, dia berhenti. "Ambil aku semua." Rina diam, lalu tertawa kecil. Sudah terlambat. Dari dapur, suara itu muncul lagi, lebih kuat, lebih dalam. Yang tersisa harus diselesaikan. Tanah bergetar, dinding retak, lampu berkedip liar. Sinta menjerit lemah. Tubuhnya mulai hancur. Perlahan, seperti debu, dari ujung kaki, naik ke atas. Pak Rashid panik. Tidak, dia mencoba menahan, tapi tubuh Sinta hancur di tangannya, menjadi serpihan hitam, hilang, sunyi, tidak ada lagi. Pak Rashid membeku, tangannya kosong, air matanya jatuh tanpa suara. Rina berdiri di depannya, sekarang sepenuhnya utuh, lebih kuat, lebih nyata. Sekarang tinggal satu. Pak Rashid perlahan menoleh, matanya kosong. "Siapa?" Rina tersenyum dan menunjuk ke arah dapur yang mulai semua ini. Pak Rashid langsung mengerti. Wajahnya berubah, ketakutan kembali. Dia datang. Dari dalam dapur, langkah berat terdengar dan sesuatu akan keluar. Sunyi,
Tidak ada suara lagi. Tidak ada tangis. Tidak ada jeritan. Hanya Pak Rashid berdiri sendiri di tengah rumah makan. Tangannya masih gemetar. Kosong. Tempat di mana Sinta tadi. Sekarang hanya lantai kotor. Hitam. Seolah dia tidak pernah ada. Aku sendiri. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Di depannya, Rina berdiri. Utuh, tapi bukan lagi anaknya. Matanya kosong. Senyumnya terlalu lebar. Belum, katanya pelan. Pak Rashid menatapnya. Apalagi? Rina tidak menjawab. Dia hanya menunjuk ke arah dapur. Dan saat itu, duk, duk, duk. Langkah berat terdengar. Dari dalam dapur. Lantai bergetar. Piring-piring bergetar. Lampu berkedip. Dan perlahan, pintu dapur terbuka sendiri. Gelap di dalamnya. Pekat. Lalu, sesuatu keluar. Bukan manusia. Bukan juga seperti Rina. Lebih besar. Lebih gelap. Tubuhnya seperti bayangan yang padat. Dengan tangan panjang menyentuh lantai. Dan wajahnya tidak jelas. Hanya lubang. Hitam. Dalam. Pak Rashid mundur. Itu dia. Suaranya gemetar. Makhluk itu berhenti di ambang dapur. Lalu suara itu keluar. Suara yang sama. Dalam. Berat. Perjanjian selesai. Pak Rashid langsung berlutut. Sudah. Aku sudah kasih semua. Anakku, keluargaku, semua. Air matanya jatuh deras. Sekarang, lepaskan aku. Sunyi. Makhluk itu diam. Lalu, pelan-pelan, kepalanya miring. Lepaskan? Udara langsung terasa lebih berat. Kamu belum memberi dirimu. Pak Rashid membeku. Wajahnya hancur. Aku? Rina tertawa kecil di sampingnya. Kan aku bilang, tinggal satu. Pak Rashid mundur. Tidak, itu tidak ada di perjanjian. Makhluk itu melangkah. Duk, lantai retak. Semua berarti semua. Pak Rashid panik. Dia melihat ke sekitar. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang tersisa. Rumah makan itu menjadi penjara. Kalau aku pergi, usaha ini bagaimana? Makhluk itu berhenti. Dan untuk pertama kalinya, dia menjawab sesuatu yang berbeda. Usaha tetap berjalan. Pak Rashid terdiam. Tanpa aku. Rina tersenyum. Justru karena tanpa kamu. Tiba-tiba, tubuh Pak Rashid terasa berat. Tangannya kaku. Kakinya tidak bisa bergerak. Apa ini? Kulitnya mulai menghitam. Retak. Sama seperti Sinta. Tidak. Tidak. Jangan. Makhluk itu mendekat dan mengangkat tangannya. Kamu jadi penjaga berikutnya. Pak Rashid menjerit. Aku nggak mau. Tapi terlambat. Tubuhnya mulai berubah. Perlahan membungkuk. Tulangnya berderak. Mulutnya terbuka. Tapi bukan suara manusia yang keluar. Hanya desahan kosong. Rina mundur. Menonton dengan senyum puas. Dalam beberapa detik, Pak Rashid sudah tidak ada. Yang tersisa, sosok baru. Berdiri di depan dapur. Membungkuk. Dengan tangan panjang. Dan mata kosong. Sunyi. Makhluk besar itu mulai menghilang. Masuk kembali ke dalam dapur. Pintu tertutup sendiri. Lampu kembali normal. Seperti tidak terjadi apa-apa. Keesokan pagi. Matahari terbit. Rumah makan itu buka seperti biasa. Lampu menyala terang. Aroma masakan kembali harum. Pelanggan datang. Ramai. Seperti biasa. Di balik etalase, sosok itu berdiri. Menyusun piring. Pelan. Diam. Dengan gerakan yang kaku. Seorang pelanggan tersenyum. Pak, baru ya?
Yang kemarin kemana? Sosok itu tidak menjawab, hanya tersenyum. Kaku. Dari dapur, terdengar suara. Krek. Dan suara lain, lebih kecil, lebih pelan. Lapar. Pelanggan itu tidak sadar. Dia tetap makan. Lahap. Sementara di pojok ruangan, seorang anak kecil berdiri. Rambut panjang, menatap pelanggan itu. Dan tersenyum. Rumah makan itu masih berdiri sampai sekarang. Selalu ramai, tidak pernah sepi. Tapi, warga sekitar punya satu aturan. Jangan makan di sana kalau sudah lewat jam 10 malam. Karena kalau kamu masuk saat itu, bisa jadi kamu bukan lagi pelanggan berikutnya, tapi tumbal berikutnya.